Karena itu Roh Kudus pesankan, Mei dan Juni ini adalah kembali kita harus berdoa syafaat. Karena bulan Mei dan Juni ini akan menentukan seberapa lama bangsa kita menghadapi pandemi ini. Kalau bulan Mei dan Juni terjadi ledakan di berbagai semakin jatuh cinta kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara, dari semua kebaikan-kebaikan Tuhan ini, saya mau ajak saudara hari ini belajar tentang pelajaran 3 dan 2. Tidak akan bisa melihat kekusutan hidup tanpa dimulai dari hati yang tenang. Nah, karena itu saudara, saya bagikan sedikit tip saya pribadi. Bagaimanakah mengatasi kebosanan? Bagaimanakah mengatasi tekanan hidup dan stres? Banyak wanita telah berbuat baik. Semua wanita senang berbuat baik, tetapi tidak semua kebaikan itu dalam ketulusan. Dan semua ketulusan di dalam perbuatan itu pun masih kalah dengan apa yang disebut predikat wanita takut akan Tuhan. Betapa kami bersyukur hingga hari ini Tuhan menjaga, memelihara dan memberkati hidup kami. Betapa kami datang kepada Tuhan pada hari ini ingin menyatakan sembah, puji dan syukur, terima kasih. Kami ingin mencari wajah-Mu dan ingin mendengarkan setiap perkataan yang keluar dari kehendak-Mu sendiri, Tuhan. Biar apa yang Kau nyatakan semua datang daripada-Mu sendiri dan memberkati kami. Dewasakan kami, penuhi kami dengan kehidupan yang berhikmat dan bijaksana, dan ajarkan kami jalan-jalan kehidupan ini, sehingga sepanjang hidup kami adalah hidup yang berharga, hidup yang penuh dengan kemuliaan, hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Saudara terkasih, kitab suci mengajarkan kepada kita definisi iman. Di dalam kitab Ibrani dikatakan iman disusun dari 2 kata. Yang pertama, iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena itulah di dalam kitab Injil dikatakan ukuran segala sesuatu itu adalah buah. Jadi pohon itu baik atau tidaknya, kehidupan orang Kristen itu baik atau tidaknya dilihat, diukur dari buahnya. Nah saudara, ada satu pengalaman yang indah dalam 1 minggu ini. Saya ingat kebaikan. Semasa saya masih muda, saya sering menerima pemberian-pemberian. Saya sering menerima kebaikan-kebaikan. Meskipun lintas kota, di dalam keadaan itu, dalam ingatan itu, Roh membisiki saya dengan lembut dan berkata, belilah beras dan taburkanlah beras. Jadi saya ingat orang-orang yang telah buat kebaikan di dalam hidup saya. Minggu-minggu ini saya taburkan beras bagi keluarga-keluarga ini, saudara terkasih. Semua orang bisa berbuat baik. Semua orang pasti punya hati yang ingin berbuat baik. Tetapi yang lebih berbahagia ialah orang yang bisa melakukan kebaikan oleh karena kehendak Tuhan. Karena di dalamnya ada hal-hal yang kembalian kepada kita, yaitu buah. Di dalamnya ada dasarnya. Dasar dari segala yang kita harapkan yaitu Tuhan. Dan di dalamnya juga ada bukti dari apa yang tidak kita lihat, yaitu suatu hari-hari yang bahagia sepanjang minggu ini, saudara terkasih. Oleh karena itu saya juga ingin mengajak semua kita, mari menerapkan kitab suci, menerapkan firman Tuhan secara murni. Apabila kita berbuat kebaikan, kita menabur segala sesuatu di dalam Tuhan. Sesuai pimpinan kitab suci, berbuat baiklah menurut ukuran kitab suci.
Tangan kiri memberi, tangan kanan tidak perlu tahu. Dan apa yang kita beri, berilah di dalam ketulusan, tidak usah dipertontonkan, saudaraku. Sekali lagi, kebaikan yang dari Tuhan sebaiknya tidak usah dipertontonkan. Karena kalau saudara sudah mengambil bagian dari dunia ini, upahmu sudah engkau dapat di dunia ini. Tapi kalau engkau melakukannya dalam diam, dan kemudian itu jadi kemanisan dalam hidupmu, dan kembaliannya adalah bukti-bukti hari-hari yang bahagia, maka upahmu besar di sorga. Nah saudara, dan dalam minggu ini juga saudara, saya ingat akan apa yang tertulis di dalam Amsal 10 ayat 7, dikatakan, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Saya ingat mama saya, saudara. Saya ingat adik bungsu saya. Semasa saya masih sekolah SMP, mama saya dengan adik bungsu saya pernah berangkat ke ibu kota. Oleh karena bibi saya, adik terkecil dari mama saya, akan melangsungkan pernikahan. Semua itu tidak ada cerita yang berkesan, tapi ada satu cerita yang paling berkesan adalah suatu ketika mama di ibu kota hendak memasak, dan ketika di rumah kontrakan bibi saya itu dibuka tempat perbekalan berasnya habis, saudaraku. Maka mama saya mengajak adik bungsu, masih kecil sekali, ya mungkin baru umur 3 tahunan kira-kira ya, 3 tahun 4 tahun lah kira-kira, masih kecil sekali, dibawa. Dan mama saya kan asing dengan ibu kota, tapi berjalan cari warung hendak membeli beras, tiba-tiba berpapasan di tengah jalan dengan calon suami dari bibi saya, saudara ya, calon ipar dari mama. Ditanya, loh, Taci mau kemana? Ditanya begitu. Saya ingat cerita ini mendasar sekali, dan ini membatin sekali, karena mama pernah cerita pribadi ke saya. Mama saya karena sungkan ya, karena memang budaya orang timur, dan apalagi kami yang ada di kelahiran daerah, jarang bisa mengutarakan kebutuhannya dan sangat sungkan untuk menyatakan keperluannya, maka lebih baik menutup dirinya. Apalagi ini adalah bagian yang menjadi tradisi suatu turun-temurunnya sifat dari keluarga, tidak bisa menyatakan kebutuhan dan keinginan hidupnya kepada orang lain. Lebih baik lapar, lebih baik menanggungnya sendiri daripada minta-minta. Itu prinsip mendasar dalam garis keluarga yang diajarkan turun-temurun. Maka mama saya berkata, mau ke warung deket-deket sini, kata mama saya. Tapi adik bungsu saya masih kecil ini, mendapat pertanyaan yang sama seperti itu, mau kemana? Spontanitas muncul, ya nggak ngerti saya ini apa isinya, apakah ini roh Tuhan, ataukah ini kehidupan, ataukah ini sebuah kejujuran, kepolosan. Si adik bungsu kecil ini berkata, mau beli bulas gitu ini, karena bahasanya masih cadel, masih kecil, mau beli bulas ya. Nah, calon suami dari bibi saya ini terkejut, loh mencari beras, lalu udah Taci, aku yang antar, maka diantarlah, beri sekarung beras. Saudara, kenangan ini adalah kenangan yang luar biasa. Kenapa saya berkata luar biasa? Karena kemarin tiba-tiba Bu Angel berkata, Pak, aku kok pengen beli beras. Saya berkata, yuk kita beli beras kalau gitu. Nah saudara, sepanjang perjalanan menuju ke tempat penjualan beras, saudara, terus ingatan ini seakan-akan roh Tuhan membuka frame kehidupan saya lagi. Kenangan akan mama, kenangan-kenangan masa sulitnya, kenangan adik bungsu saya, menimbulkan rasa kangen yang luar biasa sekali. Dan itu semua Tuhan, bukan suatu hal yang datang dari sisi manusiawi semata. Itu semua Tuhan. Karena kalau kita tahu bahwa kita hidup di dalam Tuhan, ada pengaturannya, ada bagian-bagian kehidupan di dalamnya. Tuhan akan tunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Ketika kami memegang beras, 1 karung beras, tiba-tiba
ada anak-anak Tuhan mendengar suara Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang punya kepedulian kasih, bisa mengerti kesulitan hidup, bisa mengerti segala sesuatu yang terjadi pada orang lain. Dan Tuhan mengirimkan berkat untuk membayar beras yang kami beli kemarin. Saudara, yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah semua yang ditulis di dalam kitab suci itu iya dan amin. Dia bukan Tuhan yang mati, dia Tuhan yang hidup. Dia berbicara kepada orang-orang hidup. Dia menyatakan kasih, pemeliharaan, pembelaan. Dia menyatakan dia El Shaddai, Yehovah Jireh, dia Yehovah Rafa. Dia menyatakan keberadaan dan kedaulatannya, saudaraku. Sepanjang minggu ini saya merasakan hari-hari kebaikan Tuhan. Saya merasakan betapa Tuhan luar biasa. Dan apa yang kita sudah dengar lewat pemberitaan triple blessing, semua itu ya dan amin. Ada banyak orang anak Tuhan yang diangkat di tahun 2020, di masa sulit, di masa krisis bangsa-bangsa ini. Banyak anak-anak Tuhan, bendahara-bendahara, orang-orang setiawan, orang-orang budiman Tuhan yang diangkat, kaum ningrat Tuhan yang diangkat dan diberkati di masa pandemi ini, saudara. Ada banyak juga anak-anak Tuhan justru mengalami mukjizat yang luar biasa. Semestinya hal yang tidak mungkin di masa-masa yang sulit seperti ini, tetapi justru anak-anak Tuhan semakin melihat Tuhan yang begitu nyata. Oleh karena di masa yang sulit ini mereka diangkat, mereka mengalami mukjizat, mereka mengalami pertolongan, mereka tahu betapa Tuhan adalah Bapa yang baik. Bahkan Bu Angel menerima kiriman-kiriman feedback, saudaraku, dari buku The Invisible. Ada banyak anak-anak Tuhan juga mengalami mimpi-mimpi supranatural, mengalami dimensi falling in love with Jesus. Mereka mengalami kasih mula-mula Yesus lagi, mengalami pengalaman-pengalaman roh. Mereka mengalami hal-hal yang disebut percepatan di alam kasat mata yang akan terjadi di alam nyata. Sesuatu yang hari ini mereka terima jauh ke depan, ke masa depan, sesuatu yang baik, sesuatu yang menjanjikan, hari-hari yang penuh pengharapan akan datang di dalam hidup mereka. Tetapi beberapa mengalami mimpi-mimpi buruk, saudaraku. Kenapa? Oleh karena garis talenta, oleh karena garis kasih karunia, beberapa di antara mereka belum bisa mengelola kekayaan rohani di dalam hidup mereka, hingga setan masih bisa keluar masuk lewat celah-celah jiwa, lewat celah-celah kekosongan, lewat celah-celah kebosanan, lewat bagian-bagian hidup yang belum terisi penuh, lewat hati yang belum penuh akan kasih Yesus. Saya berdoa, jangan berhenti hanya untuk hidup dan mengizinkan setan-setan pendakwa, setan-setan penyesat merusak akan hidupmu. Belajar terus, belajar terus, belajar terus. Bahkan Ibu Angel dulu ketika ditemukan Tuhan, saya mengalami banyak kekejutan karena pada diri saya saja tidak memiliki hal-hal yang mengerikan seperti yang ditemukan Tuhan pada Bu Angel masa-masa mulai bertobat dulu. Kemana-mana bisa lihat setan, saudaraku. Kemana-mana bisa lihat setan. Beragam setan dia bisa lihat. Maka terus dia cerita, karena terus sering saya dampingi, saya mentoring. Lalu lama-lama alam setannya ketutup, alam Tuhannya terbuka. Baru pada dimensi yang baru, dia bisa mengelola semua dimensi setan-setan itu. Jadi bagian kekayaan di dalam pelayanan. Pada dimensi Tuhan yang terbuka, dia semakin jatuh cinta kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, dari semua kebaikan-kebaikan Tuhan ini, saya mau ajak saudara hari ini belajar tentang pelajaran 3 dan 2. 3 jenis orang, 3 macam orang rohani yang tidak boleh ada pada diri kita. Dan kalau ada 3 jenis, 3 macam orang ini di area hidup kita, kita harus bisa berjaga-jaga, kita harus bisa mengelolanya, jangan sampai kehidupan kita keracunan. Sementara 2 jenis dan 2 macam orang lainnya itu mutlak harus ada di dalam kehidupan kita. Dan kalaupun ada di antara orang-orang sekitar kita, itu adalah kemanisan yang luar biasa dari Tuhan. Jadi pelajaran 3 dan 2 saya akan bagikan hari ini dengan beberapa
kesaksian dan bukti-bukti yang mendasar, karena iman adalah bukti dari apa yang tidak kita lihat. Kalau kita mengalami pembuktiannya, maka semua firman Tuhan ini sudah terjadi dalam kehidupan dan dapat diuji, dan saudara bisa berpegang di balik semua yang diberitakan dalam kebenaran firman Tuhan yang murni ini. Dan kalau firman ini dasar dari apa yang kita harapkan, maka moga-moga dari apa yang diberitakan, apa yang kita pelajari dengan pelajaran 3 dan 2 hari ini, kita menemukan solusi dan jawaban-jawaban kehidupan di baliknya. Mari bersama-sama kita lihat dasar kebenaran firman kita hari ini di dalam Amsal 4 ayat 23 sampai yang ke-27. Amsal 4 ayat 23 sampai 27. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah hatimu dari kejahatan. Amin. Firman ini, saudara, dalam beberapa ayat yang kita baca, menggambarkan banyak sekali akan kunci-kunci kehidupan. Kalau kita renungkan, kita akan menemukan banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan lewat dimensi roh kepada seorang raja besar yang bernama Salomo. Kita bisa melihat betapa pentingnya jaga hati, bahwa dari hatilah pancaran kehidupan itu ada. Kita bisa melihat betapa mengerikannya orang yang punya mulut serong, bibir yang dolak-dalik, ngomongnya gampang tapi ingatannya tidak ada, hingga ketika dia ngomong semua orang ingat, tapi ketika diingatkan dia sendiri lupa, dan kemudian dia mulai menyangkal. Itu dolak-dalik namanya, saudara. Matamu memandang ke depan, tatapan matamu ke muka, tempuh jalan yang rata. Ini bicara tentang kehidupannya tidak menyimpang, hidup yang lurus, tulus, hidup yang murni, hidup yang penuh dengan kemuliaan. Ini semua dipesankan Tuhan. Tapi satu bagian yang sangat penting di ayat 24, saya mau saudara tangkap dalam terjemahan yang lain. Silakan. Proverbs chapter 4 verse 24. Put away from you a perverse mouth, and perverse lips put far from you. Dalam terjemahan lainnya seperti itu, saya terjemahkan, jauhkan darimu yang jahat. Jadi kitab suci terjemahan lain tidak menuliskan mulut serong, tetapi dikatakan mulut yang jahat dan bibir yang jahat daripadamu. Jadi serong dan dolak-dalik itu digambarkan, diterjemahkan, didefinisikan dengan kata yang jahat. Ya, saudara, saya percaya ini hal yang penting untuk kita sadari, bahwa mulut dan bibir ini gampang sekali berucap. Dari mulut dan bibir yang sama bisa keluar kemanisan, tapi dari mulut dan bibir yang sama bisa keluar semua kata-kata kutuk dan kepahitan. Dan semua itu mancarnya dari hati yang di dalamnya sebelum keluar itu pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan bermain di baliknya. Karena itu, saudara, kitab suci mengajarkan kepada kita untuk menjadi hidup berhikmat dan bijaksana itu lambat berkata-kata. Ya, bibir sama lidah ini dikuasai, dikekang, karena lidah ini api, saudara, sekali keluar sulit untuk ditarik kembali. Maka saya ingin mengajak saudara melihat semua wawasan-wawasan kehidupan yang terjadi di sekitar kita lewat medsos, lewat kejadian-kejadian, saudara. Hari-hari ini ada banyak orang, kalau kita lihat di medsos di mana-mana, bilang pusing dengan pemerintah. Sebenarnya kalau kita mau jujur ngomong, pemerintah lebih pusing dengan tingkah laku kita, rakyatnya. Kenapa? Ya lihat aja, saya sendiri di jalan sering ngelus dada, karena berapa kali saya keluar kirim buku teman Ibu Angel, saya lihat loh, naik motor nggak pakai helm. Udah PSBB menyatakan bahwa kendaraan itu seperti motor tuh hanya satu orang, itu naiknya dua nggak pakai helm. Nggak pakai helm, begitu lihat wanita lagi, saudaraku, sudah begitu jalannya itu nge-cross lagi, jalan forbidden, saudara ya. Jadi saya bilang, kita mengeluh pemerintah nggak bisa mengeluh tentang kita. Kenapa? Karena sebenarnya kita sesama kita bisa melihat di jalanan apa yang terjadi hari ini. Kita bisa lihat kemarin juga penumpukan di bandara.
Kita bisa melihat keadaan-keadaan yang ada hari ini. Medsos menggambarkan semua, saudara. Karena itu Roh Kudus pesankan, Mei dan Juni ini adalah kembali kita harus berdoa syafaat. Karena bulan Mei dan Juni ini akan menentukan seberapa lama bangsa kita menghadapi pandemi ini. Kalau bulan Mei dan Juni terjadi ledakan di berbagai daerah, tertularnya virus corona COVID-19 ini ke berbagai daerah, maka akan terjadi perlambatan masa pemulihan bangsa kita. Akan terjadi masa yang cukup panjang, maka akan terjadi krisis yang cukup panjang atas bangsa kita. Dan kita tahu di medsos juga diberitakan akan ada banyak sekali para tenaga kerja ABK, para tenaga kerja TKI, TKW yang putus masa kontraknya tidak diperpanjang. Mei Juni ini akan pulang ke bangsa kita dalam jumlah ribuan. Saudara, saya percaya ini juga suatu tantangan yang luar biasa buat pemerintah. Karena itu kita mesti dukung pemerintah kita di dalam doa, mendukung kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Karena saya yakin dan percaya apa yang ada di depan mata kita, sekitar kita, kita bisa menilai betapa tidak mudahnya hari ini memimpin bangsa, saudara. Kenapa? Menghadapi penyakit, membuat PSBB dan kebijakan, tetapi ekonomi yang kena. Dibiarkan terus lama-lama karena banyak pengangguran, karena banyak di rumah, makan tambah banyak, sandang pangan yang kena. Dibiarkan terbuka, semua boleh kerja, semua boleh buka, penyakit menyebar, kematian banyak. Mana yang dipilih? Kalau saya, saudara, dengan anugerah Tuhan, dengan pertimbangan-pertimbangan, demi hal yang mutlak, mana skala prioritas? Kalau sampai tidak ada pilihan yang harus dipilih lagi, rasanya lebih baik menghindari kelaparan. Karena bahaya kelaparan lebih mengerikan dari bahaya penyakit, saudara. Karena kalau penyakit masing-masing orang bisa menjagai, tapi kalau kelaparan orang tidak bisa jaga lagi. Karena orang lapar tidak bisa dikendalikan. Maka pemerintah terpaksa harus mengambil kebijakan-kebijakan, memberi kelonggaran. Urusan kematian serahkan kepada masing-masing pribadi. Siapa bijak, dia panjang umur. Siapa bijak, dia bisa jaga umurnya, kesehatannya. Yang tidak bijak, ya silakan pilih jalan sendiri. Karena kadang kehidupan pada titik di tahun 2020 ini, krisis melanda. Keputusan apapun, semuanya serba salah dan semuanya ada risikonya. Tetapi risiko terbesar adalah bencana di balik kelaparan. Karena ketika orang tidak bekerja, orang menganggur, makannya jadi banyak. Kemudian pada akhirnya kebutuhan pokok, sandang, habis, tidak tersedia. Ketika kita mau beli ke bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa lain pun sedang krisis. Mereka pun setengah mati menghadapi keadaan krisis ini. Itu lebih mengerikan. Maka hari ini kita tahu dengan pasti, mari kita belajar. Punya bibir, punya lidah, jangan sembarang berucap hal-hal yang kita tidak tahu, kita tidak sadari, membuat segala sesuatu nampak jahat di mata Tuhan. Lihat aja apa yang terjadi hari ini. Demi mengejar popularitas, demi mengejar sedikit keuntungan medsos, ada anak-anak muda yang membuat hal-hal yang berbau kebaikan, hal-hal yang berbau sosial, tapi dibaliknya menjadi tontonan kekonyolan, dan pada akhirnya semua perbuatannya harus diperhadapkan pada hukum yang berlaku. Karena perlakuan tidak menyenangkan, karena perbuatan-perbuatan dianggap jahat oleh banyak orang. Ini harus kita sadari hari ini. Segala sesuatu ada batasannya, ada parameter hukum di dalam kelakuan, tindakan, dan perbuatan setiap orang. Oleh karena itu, hukum Tuhan adalah hukum roh, hukum yang membawa kehidupan. Tetapi hukum yang tertulis di dunia ini adalah mematikan. Karena itu, saudara, ketika kita memahami hukum roh Tuhan, ketika kita bisa menangkap seluruh maksud-maksud dan kehendak Tuhan, dan di dalam kekristenan ini sejak dahulu, sekarang, hingga selama-lamanya sampai kedatangan Tuhan Yesus nanti, hukum kasih-Nya adalah abadi, tidak lapuk oleh zaman, beradaptasi dengan zaman, terbukti dapat melewati seleksi berbagai bencana yang terjadi di dunia ini. Hukum kasih Yesus yang terutama, dan semua orang yang berpegang pada hukum kasih Yesus hidupnya aman, hidupnya penuh kemerdekaan, dan tidak perlu takut akan apapun juga. Karena di dalam kasih Yesus semuanya sempurna. Karena itu, saudara,
Berbahagialah engkau apabila engkau dan satu rumpun garis keturunanmu, satu rumpun keluarga besarmu berpegang pada kasih Yesus yang sempurna itu. Haleluya. Pelajaran 3 dan 2 hari kita belajar. Mana yang mau kita mulai lebih dulu? 2 yang baik atau 3 yang buruk? Ada banyak orang berkata, Pak, seperti apa yang diajarkan dalam banyak filosofi, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, yang bagian sakit-sakit yang gak enak dulu kami pelajari, nanti senang-senangnya kemudian, biar di hari tuanya nanti isinya masa depan, digendong Tuhan, isinya kebaikan, masa depan yang menjanjikan, hari-hari yang baik, hari-hari yang penuh dengan digambarkan kitab suci, anak cucunya mengitari meja makannya, anak cucunya perkasa, dan selama hidupnya Salomo berkata, belum pernah kulihat generasi dan angkatan orang benar, anak cucunya meminta-minta. Itu kesimpulan dari Raja Besar. Itu kesimpulan rumpun dari keturunan Daud, bahwa orang benar, anak cucunya perkasa dan memberi pinjaman. Artinya mereka mengalami pemeliharaan Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan, dan hidup dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, kita belajar lihat dulu 3 yang buruk lebih dulu. 3 jenis manusia, 3 macam manusia rohani yang buruk, yang jangan sampai ada pada diri kita. Dan kalau ada di antara orang-orang sekitar kita yang punya 3 jenis, 3 macam manusia rohani seperti ini, alangkah baiknya kita seleksiin. Alangkah baiknya kita berjaga-jaga. Alangkah baiknya kita menyadarinya hari ini. Mari bagian pertama kita lihat di dalam Ulangan 32 ayat yang ke-5. Ulangan 32 ayat yang ke-5. Berlaku busuk terhadap dia mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Wah, luar biasa. Berlaku busuk terhadap dia, dianya dengan huruf besar. Artinya berlaku busuk terhadap Tuhan. Mereka yang bukan lagi anak-anaknya, artinya ada sekelompok orang-orang rohani akan murtad. Murtad itu bicara tentang orang-orang yang punya perbuatan hidup yang melukai Tuhan. Kalau kita belajar dalam perjanjian lama, kita menemukan 40 tahun dengan 5 dosa besar yang sudah dijabarkan dalam buku The Invisible. Kalau saudara baca detail, saudara akan menemukan 5 dosa besar ini yang membuat Tuhan murka. Dan pada akhirnya karena kasihnya yang besar, dibiarkan berjalan keliling-keliling padang gurun 40 tahun. Kasut tak rusak, baju tak rusak, makanan disediakan, tapi mati sia-sia di padang gurun, tidak nyampai tujuan hidup. Akhirnya hanya buang waktu, buang usia, berakhir di padang gurun. Dan angkatan ini angkatan yang dianggap noda, bengkok, belat-belit. Jangan sampai dalam kekristenan kita masuk pada bagian yang pertama. Tapi saudara terkasih, ini kan terlalu terjemahan yang sulit kita tangkap, karena kita nggak ngerti secara luasan. Tapi kalau kita lihat dalam terjemahan yang lain, Deuteronomy chapter 32 verse 5, they have corrupted themselves, their spot is not the spot of his children, they are a perverse and crooked generation. Dalam update King James Version-nya, seperti yang tadi dibaca dalam bahasa Inggrisnya, mereka telah merusak diri mereka sendiri. Tempat mereka bukanlah tempat anak-anaknya. Mereka adalah generasi yang sesat dan bengkok hatinya. Ini lebih jelas. Jadi bagian pertama adalah jenis orang dan macam orang ini jangan ada pada dirimu. Kalau ada orang-orang sekitarmu seperti ini, engkau harus berjaga-jaga, yaitu orang yang merusak dirinya sendiri. Ini ngeri, saudara. Orang yang tidak punya komitmen, orang yang gampang berucap, gampang melanggar, orang yang gampang bernasar, nggak pernah bayar nasar, orang yang gampang berjanji, lupa sama janjinya, orang yang selalu kerjanya berhitung-hitung. Orang-orang seperti ini ngeri. Dan kebiasaan-kebiasaan hidupnya adalah menghambur-hamburkan masa depan, menghambur-hamburkan segala yang sebenarnya orang lain berjerih payah untuk mendapat dan mengejarnya, dia hambur-hamburkan. Dan dia tidak punya suatu keahlian apapun di dalam hidupnya, kecuali untuk menghabiskan hari-harinya di dalam hawa nafsu, bersenang-senang, hidup hanya untuk buang waktu, dan kemudian akhirnya hanya untuk merugikan orang lain. Orang yang merusak dirinya sendiri, ini adalah orang yang
bagian pertama ini harus kita sadari tidak boleh ada dalam generasi kita. Generasi yang sesat dan bengkok hatinya. Orang yang senangnya pada huru-hara, orang yang sedangnya pada keributan, pada perselisihan, orang yang kerjanya cari gara-gara. Ini orang yang bengkok hatinya, sesat. Artinya gini, apapun dianggapnya hanya dia yang benar, dan sorganya orang lain itu tidak ada, hanya dia yang punya sorga. Ini orang sesat. Kebenarannya hanya menurut pengertiannya sendiri, saudara. Maka ini akhir zaman. Orang-orang seperti ini digambarkan Tuhan di akhir zaman adalah orang yang suka berkhianat. Saudara tidak bisa mempercayakan rahasia hidupmu pada orang-orang seperti ini. Saudara bercerita kepadanya, nanti besok akan masuk di dalam publik. Kenapa? Dia akan cerita ke semua orang dan dia berkata, bukan aku loh, karena dia seorang pelupa. Dia sudah ngomong, dia lupa akan apa yang dia omong itu. Karena itu saudara, di dalam masa-masa seperti ini juga pengalaman-pengalaman yang datang di dalam pelayanan Father's Miracle semakin mendewasakan dan mematangkan tim Father's Miracle. Kenapa? Karena melihat beragam orang-orang Kristen berbagai daerah, berbagai kota, bahkan berbagai bangsa berinteraksi lewat media, medsos, online, line, messenger, email, WhatsApp, telepon, SMS. Dan beberapa di antaranya membuat kebingungan tim karena berkata, loh kok belum balas? Dikirim balik, sudah kami balas pada jam segini, titik-titik, koma, detiknya. Kaget. Oh, udah dibalas ya? Ada banyak orang hari-hari ini ternyata karena situasi seperti ini jadi stres, atau terlalu banyak di rumah karena terbiasa selama ini tidak punya jiwa yang tenang, tidak punya hari-hari yang tenang. Selama ini sebenarnya hidupnya tertutup dengan kesibukan. Hidupnya sebenarnya hari-harinya isinya cari kerjaan, bikin kerjaan. Dan ketika masa sahabat Tuhan terjadi atas seluruh bangsa, bahkan termasuk keluarga-keluarga dan pribadi, akhirnya tidak tenang diri, akhirnya kelihatan jiwanya berontak, tidak tenang. Ada banyak orang-orang mengalami hal-hal seperti itu, saudaraku. Hal ini harus disadari bahwa di dalam Tuhan ditandai jiwa yang tenang. Di dalam Tuhan ditandai penguasaan diri. Tanpa jiwa yang tenang dan penguasaan diri, seseorang tidak akan bisa melihat kehidupan secara luas. Seseorang tidak akan bisa melihat kekusutan hidup tanpa dimulai dari hati yang tenang. Nah, karena itu saudara, saya bagikan sedikit tip saya pribadi. Bagaimanakah mengatasi kebosanan? Bagaimanakah mengatasi tekanan hidup dan stres? Yang pertama, seluruh orang rohani akan berkata yang sama, baca firman dan berdoa. Itu semua orang pasti tahu. Tapi saya tidak mau bagikan bagian yang itu, saudara. Saya mau bagikan bagian-bagian kesukaan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita bosan? Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami stres? Yang pertama, temukan kesukaanmu. Kesukaan yang membawa berkat bagi diri sendiri dan jadi berkat bagi banyak orang. Beberapa anak-anak muda mengirimkan berita untuk minta dukungan doa karena sulit tidur, nggak bisa tidur. Apakah Pak Johan juga mengalami masa sulit tidur? Iya dan amin. Karena perubahan apa yang terjadi ini mempengaruhi banyak perubahan dan menjadi dampak perubahan yang besar pada kebiasaan hidup kita. Apakah saya mengalami? Iya, saya mengalaminya, tapi saya bisa mengatasinya. Bagaimana cara mengatasi tidak bisa tidur? Saya sadari sepenuhnya, terlalu banyak di kamar karena tidak keluar, terlalu banyak di rumah karena tidak ada aktivitas fisik, membuat akhirnya tubuh ini resisten untuk beristirahat. Apa yang kita buat? Ini yang saya buat. Hari-hari ini adalah hari-hari berpuasa bagi saudara-saudara muslim kita. Apa yang kita buat? Apa yang Pak Johan buat? Setiap sore menjelang jam buka puasa, saya ketok es batu, saya sediakan minuman-minuman segar, saya ajak keluarga, siapa yang mau ayo jalan. Kami dengan masker kami berjalan menuju pos-pos security yang di ujung, pos-pos security yang di gerbang utama, di mana para security berjaga. Kami bawain minuman segar dengan ya makanan pembuka. Dengan berjalan kaki, otomatis kita beraktivitas dan cukup melelahkan, jalan sana jalan sini, ya lumayanlah keliling kompleks akhirnya.
anggaplah sedang tamasya dengan kebaikan. Dampaknya adalah malamnya bisa tidur nyenyak. Kenapa? Karena fisik kita beraktivitas tanpa kita sadari. Yang kedua, kalau fisik bisa kita atasi dengan keliling komplek, keliling rumah, turun naik tangga rumah, bagaimana dengan jiwa? Jiwa perlu kesegaran. Nah, saudara, selalu ada cara untuk menyegarkan jiwa kita. Cara yang paling efektif adalah engkau tahu pada dirimu ada kesukaan, dan setiap orang punya kesukaan satu dengan yang lain berbeda. Kalau saya, saudara, saya suka pada binatang-binatang. Di rumah ini ada burung beo, ada seekor ayam jantan, ada ikan-ikan peliharaan papa saya, ikan koki, ikan koi. Ya, saya tinggal turun ke bawah, saya tinggal lihat ikan-ikan itu. Kesegaran akan memasuki jiwa kita. Karena seni itu menyegarkan. Karena apa yang kita lihat, apa yang menghembusi wajah kita lewat angin segar, lewat pohon mangga yang pernah saya tanam semakin rindang menutup dan membawa keteduhan atas rumah, burung-burung yang mulai bersarang pada pohon mangga, kicauan burung-burung pagi, sore, itu membawa kesegaran jiwa, saudaraku. Karena itu di dalam jiwa yang sehat akan menghasilkan tubuh yang sehat. Jiwa yang sakit akan membuat stamina dan risiko tubuh gampang sakit. Karena itu, saudara, prinsip kita yang lalu di dalam tubuh yang sehat terhadap jiwa yang sehat, mari kita ambil satu definisi yang lebih besar. Di dalam jiwa yang sehatlah tubuh yang sehat gampang terpelihara, dan segala sesuatu itu dimulai dari yang tidak nampak lebih dulu, yaitu yang kecil, yang tersembunyi, itu yang kita kerjakan. Karena itu dalam kekristenan yang diajarkan adalah mari setia perkara yang kecil. Ada banyak anak-anak Tuhan itu pengennya kekristenannya gebiar-gebiar, yang spektakuler, yang wah-wah. Pada akhirnya yang kecil-kecil mereka abaikan. Nah, saudara, ini penting untuk kita sadari. Tuhan ingin generasi yang setia. Setia bicara tentang orang yang disiplin. Disiplin artinya peduli dengan apa yang ada pada dirinya, peduli pada keperluannya, peduli segala tugasnya, peduli kewajibannya. Itu orang yang disiplin. Dalam kedisiplinan kita akan menemukan orang-orang yang empati. Empati artinya bisa melihat kebutuhan lingkungannya, orang-orang sekitarnya. Ketika orang menangis, dia bisa menghibur. Ketika orang menangis, dia tidak tertawa dan mendukakan orang. Ketika orang perlu, dengan diam-diam dia menjawab keperluan orang-orang sekitarnya. Empati. Dan di balik empati adalah kebijakan hidup. Hidup dilihat demikian luasnya, segala sesuatu adalah anugerah Tuhan semata. Ada prinsip di dalam hidup saya itu yang namanya 3P. P artinya adalah, P yang pertama, pemeliharaan Tuhan. P yang kedua adalah perlindungan Tuhan. P yang ketiga adalah perkenanan Tuhan. 3P ini saya pakai di dalam hidup, saudaraku. Dulu saya dengan istri sepakat bahwa di dalam kekristenan sedikit orang berani merelakan hidupnya untuk hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena itu ketika Abraham hendak menyembelih Ishak, anak perjanjian itu, Abraham tangkap maksud Tuhan, apa itu pemeliharaan. Tidak mungkin dia bapak yang baik punya ketegaan, dan Abraham sudah mengenal siapa Tuhan. Maka ketika pisau belati itu hendak mencapai sembelihan, yaitu Ishak, anak perjanjian ini, terdengar suara mbe, mbe, mbe. Apakah anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen masih mendengar suara ambe, ambe, ambe? Pergantian. Dia bapak yang selalu menggantikan, karena dia pemelihara. Dia tidak akan membebani hidupmu melebihi kekuatanmu. Dia akan ambil pergantian, karena dia menanggung ke dalam kehidupan anak-anaknya. Dia yang kaya rela jadi miskin, supaya kamu yang miskin diperkaya. Dia memelihara, kamu yang sedih air matamu digantikan dengan sukacita, sebab dia Bapak yang baik. Apakah kita mengerti sampai titik ini? Perlindungan. Kalau bukan Tuhan yang melindungi kita, kalau bukan pagar tembok api melindungi Ayub, hidup itu gampang habis dalam sekejap, saudaraku. Saya tinggal di rumah yang dibangun Tuhan ini sudah beberapa puluh tahun, tapi suatu malam
Tuhan menunjukkan kepada saya betapa ngerinya kalau perlindungan Tuhan tidak ada. Tiba-tiba ada 2 anak muda mabok lewat dalam keadaan naik motor ngebut, dan tiba-tiba mau nyerempet mobil kami ketika kami hendak masuk di parkir rumah, dan tiba-tiba mau pukul anak bungsu saya. Saya ingat betul kejadian ini. Ini perlindungan Tuhan. Saya juga laki-laki, saya juga punya darah mudanya, saudara. Ya, darah muda, darah para remaja. Ya, saya ini kelihatannya, saudara lihat nih. Kemarin Rehwel baru ketawain saya. Saya bilang, kenapa papa potong rambut kemarin begitu sisir kok ada jeger ayam di belakang? Jawaban Rehwel, saudara, anak putri saya nih, saudara ya. Orang yang menekuni dunia hukum ini, dia berkata, sesuai budget, Pak. Saya nggak bisa jawab, saudara ya. Itu jawaban mematikan, jawaban orang-orang hukum. Sesuai budget, Pak. Karena saya potong rambut hanya Rp18.000, saudara. Jadi keluarnya begini. Makanya saudara mesti ngerti. Tidak mungkin saya jadi ganteng tanpa punya papa yang ganteng. Ya, harus puji diri sendiri, inilah kesegaran jiwa, saudara ya. Kenapa? Karena saya berani potong rambut dimanapun, hasilnya tetap ganteng. Kenapa? Karena Tuhannya besar, ya. Nah ini, jiwanya masih muda, saudara. Maka Kaleb berkata, umurku memang sudah usia, tapi jiwaku jiwa muda. Joshua dan Kaleb punya roh seperti itu, jiwa muda, jiwa yang bersemangat. Dan ketika saya lihat 2 anak muda mabuk ini mau pukul anak saya, saudara. Saudara tahu, di dalam diri saya peperangan hebat. Kenapa? Kalau saya tidak punya penguasaan diri, habis itu. Orang mabuk, saudara. Bisa saya injak, palanya bisa pecah lebur, saudara. Tapi Tuhan bilang sama saya, ingat hari-hari, ingat waktu-waktu ke depan. Seperti Daud pegang pedang. Ya. Daud ingin bunuh siapa, saudara? Manusia yang bebal itu, namanya Nabal. Tapi Tuhan menjagai Daud, kenapa? Karena dia perlindungan, karena dia Tuhan pelindung. Tangan saya bersih, saya tidak pernah pukul orang-orang seperti itu. Kenapa? Dan tidak pernah saya rusak kekudusan tangan saya di dalam Tuhan. Karena Tuhan turun tangan. Apa yang terjadi? Satpam datang. Terjadi perdebatan. Akhirnya pukul-pukulan dengan security, saudara. Dan yang luar biasa, pemabuk ini sebut-sebut ormas, namanya ormas. Dan dia nggak tahu bahwa security kami itu saudaranya ketua ormas yang disebut-sebut. Dan apa yang terjadi, saudara? Tuhan turun tangan. Keesokan harinya yang pemabuk ini cari, diinjek-injek kepalanya sampai masuk ke got, akhirnya dipecat, dan ternyata sudah nggak aktif di dalam keanggotaan ormas. Dan yang terjadi adalah hari ini tidak berani lagi datang. Kenapa? Ngabur ke kampung, dan ternyata itu bukan orang Betawi asli seperti generasi keturunan kami. Jadi kita bisa lihat kalau Bapak pelindung turun tangan, Tuhan yang turun tangan, semuanya berbeda, saudara. Lain ceritanya. Jadi kita tahu bahwa hidup itu penting untuk kita sadari. Dan bagian terakhir daripada P itu adalah perkenanan Tuhan. Saya bagikan bagian ini, saudara ya. Bukan untuk nakuti saudara, dan bukan juga untuk jadi sebuah ajang pertunjukan kekristenan itu seperti apa, bukan. Tapi ini sesuatu yang terjadi, menjadi suatu kesaksian. Tidak usah saudara cari ke siapa, karena adanya di antara kita. Seorang wanita bertobat, dipesankan oleh hamba Tuhan, sudah ya, jangan sembayangan arwah, jangan sembayangan nenek moyang lagi. Oh enggak, aku yang terakhir kok ini. Jangan. Enggak apa-apa Pak, sekali ini aja terakhir kok, supaya saya pamitan. Enggak boleh. Ya, mau langgar silakan. Dan saudara tahu, dalam perjalanan menuju rumah keluarganya, mau sembayangan arwah, sembayangan nenek moyang terakhir, mobilnya nyungsep masuk ke dalam truk. Jadi mobil sedannya masuk ke dalam truk, sedikit lagi mati. Tuhan kasih peringatan, dan berkali-kali diingatkan, karena nggak mau bayar harga, akhirnya ketakutan. Dalam ketakutan, hari itu dia buat komitmen, tidak lagi akan menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Dia hanya akan menyembah kepada Sang Juru Selamat dunia, Yesus Kristus, Mesias, Anak Allah yang hidup, Tuhan yang lahir dari Nazaret ini. Kemudian, satu orang yang bergerak di bidang hukum dimintai tolong oleh seorang tokoh rohani untuk menolong kasus dari seorang janda. Dikatakan, oh iya, nggak punya apa-apa, aku bantu aja. Tapi di dalam perjalanan tiba-tiba nagih uang. Si janda
membayar orang yang bergerak di bidang hukum ini dengan uang air mata dan kesedihan yang mendalam. Di dalam kitab suci, saudara, dikatakan, saudara, jangan berbuat jahat kepada janda-janda, jangan berbuat jahat kepada orang-orang yatim. Jangan, karena ketika mereka merasakan kesakitan dan berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan turun tangan jadi hakim, dan itu ngeri efek dibalik kejahatan seperti itu, karena itu dicatat kitab suci. Apa yang terjadi? Uang yang diambil nilainya hanya mungkin ya beberapa puluh atau mungkin ratusan juta, saudara. Tetapi konsekuensinya ngeri. Dan saya amati itu dan saya tangkap itu. Apa yang terjadi? Tokoh hukum ini mengalami suatu serangan, saudara. Serangan yang nggak masuk akal, dan tiba-tiba kejadian itu membuat hancur sepasang kakinya. Biaya operasinya melebihi yang dia tagih pada janda itu. Hancur kakinya, dan ketika dijumpai orang yang begitu gagahnya, itu mengerikan keadaan fisiknya. Dan baru-baru ini terjadi lagi. Seorang putra kecil kehilangan mamanya. Mamanya adalah seorang hamba Tuhan. Diperlakukan tidak manusiawi di sebuah tempat pendidikan yang ada di negeri kita, saudara, ya. Padahal tempat pendidikan itu jelas-jelas ada Yesusnya, landasannya iman, kasih, pengharapan, tapi pelakuannya, apalagi ini wanita lagi, ya, sangat tidak manusiawi. Sampai akhirnya papa dari si anak ini datang dan berhakim-hakiman dan melukai juga hati dari papa dari anak muda ini. Saudara tahu apa yang terjadi? Hanya hitungan waktu, saudara. Tuhan turun tangan. Kenapa? Ketika saudara baca kitab suci, saudara berbuat jahat di baliknya, sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Karena itulah kitab suci mengajarkan kepada kita hari ini, jangan merusak dirimu dengan melanggar firman. Jangan bergaul dengan orang-orang yang merusak dirinya, sudah tahu firman masih senang berbuat dosa. Karena upah dosa itu, sama-sama katakan, upah dosa itu maut. Hari ini kabarnya adalah wanita pengajar meninggal dunia. Padahal sebelum meninggal dunia, ada orang-orang setiawan berkata, minta papa dari anak muda itu mendoakannya. Ya, dia nggak mau lakukan dan akhirnya meninggal dunia. Dan ini banyak kejadian-kejadian begini. Saya ingin gambarkan kepada saudara bahwa orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan jangan saudara sentuh. Karena itulah hati-hati dengan kata-kata, jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku, jangan berbuat jahat kepada hamba-hambaku. Nabi-nabi dan hamba-hamba Tuhan seperti apa? Yang hidupnya dikenang oleh Tuhan, yang rekam jejaknya jelas, yang ada dasar di balik pengharapan mereka, ada bukti buah di balik pelayanan dan kehidupan keluarga mereka. Semua itu harus iya dan amin. Kalau tidak, saudara, itu cuma campaign rohani nakut-nakuti orang. Jangan masuk dunia seperti itu. Tapi masukilah dunia iman yang menjadi realita. Masukilah dunia rohani yang menjadi kenyataan dan fakta yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat bagian yang kedua. Amsal 9 ayat 13 sampai yang ke-18. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman dia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya diundang dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Amin. Saya waktu diberikan firman Tuhan ini, saya sempat protes sama Tuhan. Sepanjang kitab suci perjanjian lama yang selalu ditulis dari generasi keturunan itu kaum pria, kaum laki-laki, kepala puak kaum laki-laki. Kenapa tiba-tiba Salomo menuliskan tentang perempuan bebal, cerewet, sangat tidak pengalaman, dan tidak tahu malu? Ini kan jelas-jelas menyudutkan satu gender, saudara. Tapi bagian kedua ini
Saudara jangan berkecil hati apabila saudara di posisi gender wanita. Enggak sepenuhnya bicara tentang wanita semata, saudara. Ini bicara tentang bagian kedua, jenis dan model dan macam orang yang mencuri kemuliaan Tuhan dan mencuri di dalam kehidupan. Ini bahaya, saudara ya. Jadi saudara mesti mengerti, semua hal yang disebut dengan pencuri itu akan berakhirnya dengan kurungan penjara. Mesti ada harga mahal di balik apa yang dia buat. Karena itu saudara, jangan pernah masuk pada dimensi kehidupan orang-orang yang mencuri. Dan saudara sendiri jangan pernah jadi pencuri. Di dunia saja pencuri ada pasal khusus untuk mereka. Ada kurungan penjara khusus untuk mereka. Apalagi orang yang mencuri kemuliaan Tuhan, orang yang mencuri kesempatan-kesempatan, orang yang mencuri dalam kehidupan. Di sini dikatakan air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Karena memang saudara, nyuri-nyuri itu enak. Ada getar-getar rasa di balik sembunyi-sembunyi itu nyenengin. Padahal di baliknya kitab suci berkata ada arwah-arwah. Arwah-arwah itulah yang menggetarkan kenikmatan. Seks berzina, seks berselingkuh. Getar-getar, sebenarnya arwah yang lagi getarkan jiwamu, saudara. Engkau sedang rusak tubuhmu, engkau sedang rusak masa depanmu, engkau sedang rusak keluargamu, saudara. Getar-getar, ya. Padahal arwah yang bermain di baliknya. Sadari, ada banyak pria, saudara, rela memukul istrinya. Bahkan pernah saya melayani, ada yang bawa wanita simpanannya dan kemudian pukul istrinya depan, anaknya depan. Dan saya sudah saksikan hal-hal seperti ini yang membuat saya pada akhirnya tidak mau mendoakan orang mati hidup lagi. Kenapa? Lebih baik orang muda mati aja, saudara. Yang memang jatahnya hidup dari Tuhan, biarkan hidup. Karena kalau diperpanjang, kalau bukan dari Tuhan, itu bukan tambah baik, tambah bikin masalah dalam kehidupan. Karena itu, saudara, ini diajarkan Tuhan. Ketika kita kemuliaan Tuhan, mencuri kesempatan-kesempatan, mencuri dalam kehidupan, sebenarnya kita sedang memasuki dunia orang mati. Pada masa muda saya pernah melihat dunia orang mati. Karena di balik pemulihan suami istri, saya mengalami kesakitan masa muda, diobati ketika saya dapat istri. Saya sempat berkata, lebih baik aku mati. Nah, malamnya saya dibawa masuk dunia orang mati. Saya melihat seperti apa dunia orang mati, saudara. Wah, ngeri, saudara. Jangan pernah masuk dunia orang mati, saudara. Karena itu jangan pernah simpan kepahitan. Kepahitan akan mendorong engkau masuk dunia orang mati. Jangan pernah benci siapapun, dan jangan dekat orang yang suka membenci orang lain. Karena kalau kepada orang lain dia membenci, sebentar lagi dia akan membenci hidupmu. Jangan suka dekat dengan orang yang suka fitnah. Dia fitnah orang lain, dia cerita kepadamu, sebentar lagi dia akan fitnah hidupmu dan cerita kepada orang lain. Karena itu, saudara, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu kuncinya. Dikelilingilah sama orang-orang yang tidak punya kebiasaan-kebiasaan yang suka mencuri ini. Karena orang-orang yang suka mencuri ini isinya, kalau dia curi di luar, dia cerita ke kamu, sebentar lagi ada kesempatan dia akan curi dalam hidupmu. Karena itu, saudara, pagar makan tanaman, hati-hati. Kenapa? Karena terkadang yang jelek pun bisa merusak kebahagiaan rumah tangga kalau saudara lengah. Karena roh pencuri ada pada orang-orang yang jelek itu, yang saudara cerita, saudara bagikan isi hatimu. Karena itulah kalau curhat, pilihlah orang-orang yang dapat dipercaya. Jangan asal curhat. Karena kalau saudara curhat, saudara sedang buka kesempatan kepada orang-orang itu. Kalau itu ada di dekatmu, dia bisa curi suamimu. Ini yang terjadi sebenarnya, yang terjadi secara apa yang menjawab yang tersembunyi selama ini. Tuhan berkata pada saya ada dosa 222. Saya bilang, apa itu Tuhan? 222, dosa apa itu Tuhan? Tuhan berkata, dosa 2 adalah ketika orang sudah mendua hati. Dua pertama, mendua hati. Kok gitu Tuhan? Iya, orang yang bisa dipercaya ketika mendua hati, dia curi kesempatan. Jadi ketika orang melayani Tuhan, punya satu Tuhan, ketika dia mendua hati, dia mulai melayani mamon, dia mulai curi uang. Dia manfaatkan hal rohani untuk uang. Jadi di dalam hidup ini orang mendua hati itu suka mencuri. Karena itu orang mendua hati, pencuri akan berakhir tidak akan dapat apa-apa selain kurungan dan penjara. Ketika kita beri kepercayaan orang-orang di dalam pelayanan, dia lihat kesempatan, akhirnya dia buka sendiri. Kemudian akhirnya dia memulai sendiri dan tidak tanggung-tanggung dibawa pergi domba-domba Tuhan untuk memulai ministry sendiri. Mencuri kemuliaan seperti itu, siapa yang akan ditinggikan dan akan dimuliakan? Nanti lihat akhirnya,
akan berakhir dengan kurungan dan penjara kehidupan yang tidak akan ada pertolongannya. Kalau kita berseteru dengan setan, masih ada Tuhan. Tapi kalau kita berseteru dengan kebenaran, berseteru dengan Tuhan, siapa yang bisa tolong kita? Api yang menghanguskan itu akan menghancurkan hidupmu karena engkau menentang firman. Itu bahaya, saudaraku. Dua yang kedua, sesudah mendua hati. Ini Tuhan ingatkan kepada saya tentang dua paha. Ada orang yang sembunyi di balik dua paha. Artinya apa? Dia tidak berlaku sebagai seorang pribadi yang berintegritas. Dia tidak berlaku sebagai seorang pribadi yang ada pada pangkuan yang tepat. Dia tidak berlaku sebagai seseorang yang berkomitmen. Maka dia masuki paha siapapun. Artinya gini, nyebrang masuk kemanapun, di mana ada di situ dia ada, di mana enak di situ dia ada, di mana menyenangkan di situ dia puji. Orang yang tidak punya warna dalam kehidupan. Maka ketika di dalam kesempitan, di dalam kesepian ada paha yang terbuka, dia seruduk masuk. Yang terjadi adalah dua yang terakhir, munculnya berbadan dua. Bencana kehidupan datang ketika berbadan dua. Itu yang terjadi, saudara. Maka di dalam hidup ini semua perbuatan akan melahirkan buah. Dan ketika sudah berbuah berbadan dua itu, saudara, itu akan matang dan cepat atau lambat apa yang ditabur akan dituai. Maka ketika kehidupan sedang berjalan, mungkin tidak dituai pada saat engkau sedang hidup dan sedang kuat, sedang jaya, sedang sukses. Tapi mungkin masa tuamu engkau akan menuai. Atau lebih celaka lagi, generasi garis keturunanmu menuai kutuk-kutuk perbuatan yang jahat itu. Jangan berbuat seperti itu. Karena kehidupan ini dipertanggungjawabkan bukan hanya untuk kita pribadi sampai kita tua dan mati, tapi juga untuk garis keturunan, yaitu harta pusaka dari Tuhan. Karena itu setiap orang yang menjaga hidupnya, hidup lurus, hidup benar, hidup kudus, hidup sesuai firman Tuhan, itu orang yang sayang pada harta pusakanya, yaitu orang yang sayang pada rumpun keluarganya. Karena setiap kehidupan ini di hadapan Tuhan harus dipertanggungjawabkan, dimulai dari Yerusalem, yaitu harta pusaka keluarganya sendiri. Haleluya. Mari saudara kita lihat bagian yang ketiga. 1 Korintus 5 ayat 10 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-sekali makan bersama-sama. Amin. Ini kitab suci, saudara. Bagian ketiga ini lebih jelas sekali, yaitu orang yang suka menentang kebenaran. Saya melihat secara detail digambarkan kitab suci bahwa yang dari dunia tidak diurusi, saudara. Karena memang dunia sama, dunia seperti itu. Tetapi yang bagian-bagian yang sudah ada Tuhannya, bagian-bagian kehidupan rohaninya diurusi. Kenapa? Dijabarkan secara detail. Jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah, lihat, ini orang-orang rohani yang tidak boleh punya predikat seperti ini. Jangan sampai hidupnya seperti ini, apalagi dikelilingi orang-orang seperti ini. Orang yang seperti apa? Orang cabul, ngomongnya jorok, pikirannya kotor, kata-katanya kotor, pikiran perasaannya isinya kekotoran, nafsu badani, nafsu duniawi semata. Kikir. Kitab suci menuliskan tentang orang pelit, orang kikir, orang yang tidak punya kemurahan hati. Nah, saudara, ini juga saya bisa bagikan sedikit. Saya menemukan di dalam kehidupan ini, ketika orang hidup di dalam kemurahan, orang yang suka menyebarkan kebaikan, yang suka menabur di dalam kehidupan beriman, kehidupan rohaninya penuh dengan perbuatan-perbuatan kemurahan, itu garis berkat, garis kesuksesan, garis kebahagiaannya panjang. Tapi ketika seseorang dihentikan semua kemurahannya oleh perkataan negatif, oleh prasangka buruk, oleh hal-hal tidak terpuji,
kemerosotan mulai masuk di dalam hidupnya. Dan ketika dia berhitung, Tuhan berhitung, habis semua keadaan-keadaan kelimpahan dalam hidupnya. Ini terjadi, saya amati ini saudara. Penyembah berhala, ya, ini nggak boleh ada. Penyembah berhala bukan semata-mata nyembah-nyembah yang ditulis kitab suci tentang bagaimana ada Allah yang lain, tapi ternyata melebihkan uang, melebihi kepentingan Tuhan, melebihkan uang, berhitung soal uang, melebihi kebaikan, itu juga ada menjadi penyembah berhala. Karena uang itu isinya kan gambar-gambar semua. Dan semua yang kita lihat, uang itu isinya semua adalah hal-hal bumi, saudara. Uang baik itu emas ada di bumi. Uang dibuat dari kertas juga dari pohon juga bagian dari bumi. Semua isinya adalah yang bumi. Sedangkan kita ini manusia sorgawi yang harus berpikirnya, melihatnya sorga kehidupan. Karena itu tidak boleh melebihi apapun daripada kehendak Tuhan sendiri. Tidak boleh melebihi apapun daripada firman Tuhan sendiri. Memfitnah, pemabok, penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Duduk semeja aja nggak boleh. Makan sama-sama nggak boleh. Kenapa? Pergaulan yang buruk itu ternyata bisa menularkan hal-hal yang jelek. Perkataan-perkataan pahit itu yang saudara dengar, kalau saudara nggak punya filter, nggak punya iman, tidak punya dasar dan bukti kehidupan dalam Tuhan yang kuat kokoh, saudara gampang sekali kemakan hasutan. Karena dalam hidup ini sekali waktu orang bisa jadi bodoh, sekali waktu orang bisa jadi lemah, sekali waktu orang bisa lengah, dan sedap-sedapan itu bisa masuk, saudara. Karena itu orang bijaksana memilih sedikit teman, tapi teman yang berharga saja, itu sudah lebih dari cukup. Daripada banyak teman tapi bikin kusut hidup, saudara. Karena itu di dalam kehidupan ini, pandai-pandailah memilih, pandai-pandailah menseleksi pergaulan rohani, saudara. Karena pergaulan buruk itu, kitab suci sudah ingatkan berkali-kali. Kebiasaan baikmu hancur oleh karena pergaulan yang buruk. Kadang kita dikitari orang-orang yang bermulut manis. Mulut manis itu isinya muji-muji, nyanjung-nyanjung, saudara ya. Saya sering ketemu hal-hal ini di dalam komunitas rohani, di dalam grup-grup rohani, di dalam komunitas-komunitas yang ada. Orang muji-muji, itu racun, saudara. Karena orang yang gampang memuji itu gampang juga mencela. Karena orang yang gampang menjilat besok gampang menggigit, saudara. Lebih baik orang yang transparan. A ya A, B ya B, bicara padanya. Orang yang terbuka seperti itu. Rohnya adalah roh yang tegar, roh yang punya integritas. Berdiri dalam keadaan engkau sedang berlimpah-limpah atau melarat, mereka tetap jadi sahabat. Berbeda dengan orang yang suka jilat-jilat, saudara. Karena orang yang suka jilat-jilat, ketika engkau sukses dia jilat, engkau manis banget sampai engkau lupa beda antara gula dengan dirimu, saudara. Tapi ketika engkau melarat, mereka gigit engkau sampai engkau lupa bedanya dirimu dengan sepotong tulang. Itu apa bedanya? Karena mereka berubah jadi serigala. Karena itu anjing-anjing tidak masuk surga, saudara. Kenapa? Suka menjilat dan suka menggigit. Itu gambaran daripada orang-orang yang suka menjilat di dalam kehidupan rohani, saudara. Jauhi orang-orang seperti itu. Nah, saudara, hal seperti ini, 3 jenis orang ini, 3 macam orang ini jangan ada di dalam dirimu. Jangan sampai orang-orang yang mengitari engkau punya. 3 jenis, 3 macam orang-orang seperti ini gambaran yang Tuhan peringatan kepada kita di masa-masa kita berdiam diri ini. Sangat penting untuk kita sadari, saudara. Karena itu orang bijaksana akan punya hubungan yang mendalam dengan orang-orang yang memang punya Tuhan. Tahu hidup mereka ketika mereka bicara ada masa depan. Tahu kepada mereka ketika kita berbagi rahasia hidup kita aman, dan mereka selalu beri kita jalan keluar yang membawa damai. Terkadang nasihat yang dari Tuhan itu tidak menyenangkan telinga, tidak menyenangkan jiwa. Kenapa? Karena terkadang yang dari Tuhan itu berbeda dengan kepentingan kita, saudara. Sadari hal ini lebih dulu supaya saudara punya hati yang bisa memeriksa, mendeteksi, dan melihat segala sesuatu lebih besar. Karena yang dari Tuhan itu isinya terkadang isinya teguran dan peringatan. Nasihatnya menegur kita, memperingatkan kita. Dan ketika kita bertenang, jiwa kita tenang, hati kita damai, kita bisa melihat dalam 2-3 langkah ke depan. Yang dari Tuhan itu adalah kehidupan. Sementara yang kita nafsukan, yang kita paksakan, yang kita kejar-kejar, terkadang di depannya adalah bencana dalam kehidupan. Karena itu, saudara, mari hari-hari ini belajar bertenang, tangkap yang dari Tuhan. Nah, saudara,
Saya masuki bagian sesudah yang ketiga, kita masuk bagian yang kedua. Tadi kan bersakit-sakit, berakit-rakit yang tidak baik. Kita masuki bagian yang berenang-renang, bersenang-senang, bagian yang jadi berkat. Ayo kita lihat bagian yang pertama. Ciri dan model orang yang terpuji bisa jadi bagian hidup kita. Dan orang-orang sekitar kita harus menjadi sahabat orang-orang seperti ini. Mazmur 25 ayat 12 sampai yang ke-14. Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Dalam kekristenan ini, hal yang pertama ini harus kita sadari, jenis ini, macam-macam yang ada dalam kehidupan harus jenis macam ini. Orang yang model ini yaitu orang yang takut akan Tuhan. Harus ada pada diri kita. Dan kalau kita dikelilingi orang-orang yang takut akan Tuhan, ini isinya berkat. Kita akan ketemu jalan Tuhan. Kita akan menetap, kita akan terimpartasi kebahagiaan sampai anak cucu kita. Dan anak cucu kita mewarisi bumi, artinya mereka akan jadi orang yang diberkati Tuhan. Tuhan bergaul karib. Dan dengan orang-orang yang karib dengan Tuhan, kita terimpartasi jadi karib dengan Tuhan. Dengan orang-orang yang rajin baca kitab suci, kita termotivasi baca kitab suci. Dengan orang-orang yang hidup berkeluarga bahagia, kita terdorong untuk hidup bahagia, saudaraku. Nah, saudara, ini ada satu cerita yang amat luar biasa. Suatu hari saya pelayanan di kota Kudus. Saya diajak keluarga Pastor Roni dan Bu Febe makan. Saya masih ingat banget ayam bakar Pak Min kalau tidak salah ya. Masih ingat tak? Malam-malam di tenda itu. Dan sudah itu saya sempat mampir ke suatu etalase yang jual CD-CD. Dan tiba-tiba Roh Kudus bilang sama saya, beli lagu itu. Nah, ada satu seniman Jawa yang saya suka sekali. Namanya Didi Kempot, saudara. Saya punya CD lagunya, saudara. Bu Angel suka ketawain saya karena sekali waktu saya suka puter. Karena apa? Selain saya suka denger nyanyiannya, tapi saya sebenarnya lagi belajar bahasa Jawanya. Karena Jawanya Jawa prokem sekali, Jawanya Jawa medok sekali, saudara ya. Maka selain dengar lagu, saya juga belajar bahasanya, saudara. Jadi ini indah sekali. Beberapa waktu yang lalu, suatu malam Roh Kudus juga mendatangi saya. So saya buka YouTube, saya lihat, loh, nyanyinya bareng Dori Harza, ya. Dori Harza ini singkatan anak muda yang ganteng itu namanya Dori Haryanto Saputra. Nah, saya ngerti, saudara, karena saya nontonnya detail sambil denger lagunya ininya. Tiba-tiba saya lihat juga video yang lain, Mas Didi Kempot ini bimbing satu anak SLB yang bernama Alda, saudara, ya. Sempet nyaweri uang cukup, wis tak tambah sih, gitu. Waduh, saya bilang nih, tiba-tiba di dalam batin saya berkata, ini kenapa kayak orang mau nuruni warisan? Padahal seniman yang lagi dipakai dan lagi populernya ini, saudara, yang sampai digandrungi anak-anak muda senusantara, bahkan sampai bangsa lain ini, saudara, lagi populernya, lagi top-topnya, saudara, lagi luar biasanya. Dan ini adalah seniman nasional. Kenapa? Lagunya Jawa dan Indonesia banget. Dan ini benar-benar Indonesia banget. Pakai bajunya aja, saudara, menggambarkan orang cinta Indonesia. Sangat nasionalis, sangat kebangsaan. Dan saya paling suka dia jogetnya, saudara ya. Karena apa? Karena saya suka sama Mas Didi Kempot ini dari dulu, saudara. Sebelum dia terkenal pun saya sudah suka. Dan saya senang lagu-lagunya. Meskipun itu berbau seperti predikatnya Father of Broken Heart, saudara. Ya mungkin saya ini punya dulunya latar ada broken, tidak tahu lah, tapi saya sudah full heart di dalam Yesus. Tapi ya, kelebihan siapapun di dalam hidup ini tidak perlu kita sangkali. Itulah bagian dari kehidupan, kita mesti nikmati. Malam saya lihat, keesokan harinya dapat kabar Mas Didi Kempot meninggal dunia. Luar biasa. Saya terkejut. Selamat jalan Mas Didi Kempot. Karya-karya seni-senimu jadi warisan bangsa, warisan generasi. Betapa pentingnya anak bangsa generasi muda cinta akan Indonesia, cinta akan budaya sendiri, cinta akan tanah air,
dan popularitas. Nggak perlu kejar-kejar dari mana-mana, bisa muncul dari dalam negeri sendiri. Ini anugerah. Dengan sepatunya, dengan celana kebayanya, dengan baju ala Jawanya, dengan gaya taliannya, saya berkata jogetannya itu luar biasa. Karena itu saudara, setiap orang harus punya warna sendiri di dalam kehidupan. Karena itu kitab suci mengajarkan kepada kita, orang yang takut akan Tuhan, orang yang punya sesuatu yang harus mendasar di dalam hidupnya, bahwa Tuhan itu untuknya dan dia untuk Tuhan. Maka tidak perlu lagi seperti apapun dibuat-buat, di dalam dirinya Tuhannya ada, Tuhannya besar, dan dianya untuk Tuhan, dan berkemuliaan dan dimuliakan Tuhan. Ini penting di dalam kehidupan. Saya ini diajari Tuhan tentang sesuatu yang luar biasa, tetapi supaya terjadi fairness. Tadi kita lihat gender wanita mengalami pernyataan, saya baca lagi ya saudara ya, yang tidak menyenangkan. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman, tidak tahu malu. Ya, tidak menyenangkan baca begitu, nggak fair. Tapi kitab suci itu fair saudara ya. Kalau kitab suci mencela, memperingatkan, menegur, itu ada kebaikan. Karena di baliknya juga ada kemanisannya. Yuk kita lihat kemanisan bagi gender wanita. Amsal 31 ayat 28 sampai 31. Amsal 31 ayat 28 sampai 31. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Amin. Ini perempuan yang takut akan Tuhan dipuji oleh Nabi Salomo di dalam kitab suci, bahkan punya pasal 31 khusus menuliskan tentang wanita yang punya keberuntungan, wanita yang menjadi kebanggaan, wanita yang berbahagia. Suaminya muji-muji dia, dan anak-anaknya juga sangat sayang, berbakti kepadanya. Ini wanita-wanita akhir zaman seperti ini harus kita sadari bahwa Tuhan mencari generasi yang takut akan Dia. Kalau ada yang ditegur, diperingatkan, dicela Tuhan, berarti ada yang jalan dibuka untuk kita masuki pintunya, yaitu takut akan Tuhan. Kamu wanita suka berbuat kebaikan. Kitab suci juga berkata, banyak wanita telah berbuat baik. Semua wanita senang berbuat baik, tetapi tidak semua kebaikan itu dalam ketulusan. Dan semua ketulusan di dalam perbuatan itu pun masih kalah dengan apa yang disebut predikat wanita takut akan Tuhan. Ini kitab suci. Ternyata Tuhan lebih mencintai seorang wanita yang punya kepribadian takut akan Dia. Wanita yang berintegritas, wanita yang jujur, wanita yang berkarakter, itu lebih dikenan Tuhan. Karena 1001 perbuatan baik itu sulit untuk menemukan perbuatan-perbuatan yang tulus. Kalaupun ada, pasti dimulai dari perempuan yang takut akan Tuhan, yang bisa berbuat kebaikan dalam ketulusan. Perhatikan, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Lalu anak-anak saya protes dan berkata, Pak, kalau gitu kita nggak bisa punya istri yang molek dan cantik dong. Molek dan cantik itu kan tentatif ya. Artinya gini, kalau mau cari istri, itu jangan cari yang dikejar semua orang. Karena kalau dikejar semua orang itu terjadi kompetisi. Dan kalau sudah persaingan, nanti lama-lama nggak sehat. Semua cara dipakai untuk memperebutkan satu wanita. Padahal di dunia ini jumlah wanita 2 kali lebih banyak dari kaum pria. Yang harus dicari adalah wanita yang takut akan Tuhan, terutama yang jodoh dari Tuhan. Itu yang harus dicari. Kalau yang jodoh dari Tuhan, itu Tuhan bisa bentuk jadi indah. Saya ini dulu suka nonton film Beverly Hills, saudara. Kalau saudara pernah nonton, ada satu tokoh wanita yang bibirnya mancung, bodinya bagus sekali. Malah saya ini dikasih calon istri dulu, kurus, nggak ada apa-apa sama sekali. Tapi sesudah melahirkan Rehwel dan Serat, bodinya mekar, saudara. Dan begitu suatu hari Tuhan bilang sama saya, bukankah wanita yang seperti yang kau idamkan? Saya bilang,
Engkau sang pencipta, Engkau sanggup mencipta, mengadakannya tidak ada jadi ada. Yang lurus bisa langsung mengembang, ya. Makanya kalau saudara belum apa-apa sudah cari wanita yang seksi besar, begitu dia melahirkan jadi ngembangnya besar, ya. Carilah yang Tuhan punya, Tuhan bisa ngatur. Nah, saudara jangan ikuti Adrianus. Adrianus diciptakan berbeda, saudara. Ya, ketika dunia ini sedang membuat dunia diet kurus, Adrianus bilang, kalau kamu kurus, aku tidak cinta kamu lagi. Karena dia cinta istrinya, karena istrinya subur. Maka saudara jangan pakai ilmu Adrianus. Adrianus dan Lina itu tercipta berbeda. Maka kemana-mana ngikut saya dengan kasih karunia hatinya itu, saudara. Pokoknya Tuhan, selama-lamanya Tuhan. Apalagi Irwan sama Yuli, ya, itu juga berbeda. Pokoknya apa yang dimakan sama saya, apa yang diceritakan Bung Angel, mereka ingini dan mereka dapatkan. Meskipun kadang-kadang agak sedikit berbeda, tetap ingin merasakan. Maka kami ini, saudara, di dalam hidup, sukacita, kebahagiaan itu bukan sebatas kata dan apa yang kita pertontonkan, tapi apa yang kita siarkan dan bagikan dan dinikmati sama-sama. Karena itulah kasih itu memberi. Kasih itu berbicara bahagianya tidak sendiri, tapi bahagiakan semua orang yang berharap kepada Tuhan. Bagian yang kedua, yang terakhir, mari bersama-sama kita buka di dalam Amsal 3 ayat 31 sampai 33. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur, ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Amin. Nah, saudara, yang kedua, jenis dan macam orang ini mesti ada dalam diri kita, dan terutama orang-orang sekitar kita, yaitu orang yang hidup jujur dan hidup benar. Gak mudah sih saudara nyarinya. Orang jujur itu paling sulit dicari, dan selama saya bekerja mengikuti Tuhan dengan karir yang naik sampai general manager, gaji yang luar biasa, satu hal yang diakui, satu hal yang saya juga akui dan diakui, yaitu kejujuran, saudara. Maka selepas saya full time 8 kali pamit, owner-owner perusahaan yang tempat saya pernah bekerja, setiap kali ada acara pembukaan showroom-showroom baru atau ada ulang tahun cabang, mereka selalu undang saya untuk beri pencerahan dan juga pemberkatannya, saudara. Kejujuran itu modal dasar kehidupan, karena orang jujur itu tidak akan pernah kelaparan. Demikian juga di dalam kehidupan melayani, di dalam kehidupan berkeluarga, saya ajarkan harus jujur. Jujur pada diri sendiri, jujur kepada semua orang, dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatu. Karena kita ini bukan lagi anak-anak, hidup diatur orang, hidup diperhamba orang, hidup menaruh diri di bawah kuk perhambaan rohani. Tidak lagi seperti itu. Kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan sebagai sahabat, tahu kebenaran, bisa mengelola segala sesuatu dan mempertanggungjawabkan segala sesuatu dengan kebenaran yang kita pegang dalam kehidupan. Karena itu saudara, saya percaya ini hal yang penting. Semalam Tuhan bicara sama saya tentang suatu gerakan yang bernama Mormon, saudara. Saya asing sekali, tapi saya coba baca. Ini mirip Kristen, tetapi ternyata ada berbeda dengan Kristen, saudara. Kita sudah tahu pasti bahwa di dalam kehidupan ini, penyesatan itu seperti jatuhnya Adam dan Hawa itu dimulai dari firman. Firman yang dipelesetkan, yang rohani, yang dirohanakan, saudara. Ya. Semua yang dari Tuhan dimanusiawikan, dipentingkan di dalamnya dengan maksud-maksud manusia, dengan alasan-alasan dan kebutuhan-kebutuhan manusia, akhirnya menjadi sesat. Karena itulah kitab suci mengajarkan kepada kita dalam kehidupan, jangan menyimpang ke kiri, nyimpang ke kanan, jalan di jalan rata, jalan yang lurus sesuai dengan tingkat pengertian dan tingkat kesadaran kita di dalam Tuhan. Nah, saudara, ada 4 hal menurut apa yang saya baca semalam di dalam pengertiannya, mengapa Mormon yang nampak sama memuliakan Tuhan ini justru berbeda doktrin dan pemahamannya di dalam kitab suci. Karena pendirinya, saudara, yang menuliskan kitab Mormon itu bernama Joseph Smith. Dia merasa sebagai nabi Tuhan. Nah, ini juga pesan kita buat
orang-orang rohani perihal-perihal nabi, saudara. Hal-hal yang nyimpang-nyimpang di balik apa yang disebut jawatan nabi, fungsional nabi, saudara ya. Nanti kita sama-sama pahami di situ. 4 hal yang berbeda itu, yang pertama di dalam kitab suci Mormon itu berbeda. Kalau kita mengakui Tuhan itu pencipta semesta alam, penguasa tunggal itu pencipta semesta alam, di dalam Mormon itu dikatakan bahwa Tuhan itu tidak selalu jadi penguasa dan berkedudukan tertinggi, karena suatu waktu bisa turun peringkatnya. Jadi kayak perlombaan juga, suatu waktu rally-nya mungkin juara 1, suatu waktu lagi bisa jadi kedudukannya di ranking 10. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita mempercayai Yesus itu lahir dari Roh Kudus yang masuk ke darah perawan. Tapi di dalam Mormon dipercayai Yesus itu lahir dari hubungan fisik antara Tuhan dengan darah perawan. Jadi beda, saudara. Yang satu di dalam kekristenan mempercayai Roh Kudus, tidak ada hubungan fisik, sementara di Mormon itu ada hubungan fisiknya. Seakan-akan kalau saudara pernah nonton beberapa filosofi kepercayaan bangsa-bangsa di dunia, ada yang lahir dari hubungan seperti itu, melahirkan tokoh yang kuat. Siapa namanya? Yang dari kepercayaan Zeus? Hercules, ya. Hercules itu lahirnya dari hubungan Zeus dengan seorang darah manusia, ya. Seperti tapi kita di dalam kekristenan mempercayai Yesus benar dari Roh Kudus, di dalam darah perawan, tidak ada hubungan fisiknya, benar-benar datang dalam keajaibannya. Yang ketiga, kekristenan mempercayai hanya sorga dan neraka. Pilihan hidup sesudah kita mati itu cuma sorga dan neraka. Tapi di dalam Mormon itu ada 3 tahapannya. Ada kerajaan langit, ada kerajaan bumi, ada kerajaan bintang dan kegelapan. Jadi mereka sepertinya ada tempat-tempatnya, tapi kalau kita hanya 2 tempat, neraka dan sorga. Yang terakhir, yang keempat, apa yang keempat? Oh, yang keempat, kita mempercayai dalam kekristenan ini bahwa masuk sorga itu karena pengorbanan Yesus Kristus. Anugerah semata, kita hidup sesuai firman-Nya. Sementara di dalam Mormon itu, masuk surga itu dipercayai merupakan anugerah dan harus dengan hasil usaha manusia. 4 hal ini, tetapi sebenarnya yang paling mendasar di balik semuanya ini adalah gambaran kehidupan yang menjadi perdebatan, tapi ini juga sebuah hal yang sudah dituliskan dan kita bisa akses di medsos. Pendiri gerakan Mormonisme, Joseph Smith, itu menerbitkan kitab Mormon pada usia 24 tahun, dan dipercaya menurut cerita-ceritanya bahwa malaikat yang memberikan pewahyuan itu memerintahkan dia untuk menikah, kawin lagi sampai punya istri itu 30 orang. Nah, kekristenan, saudara, tidak bisa menerima hal seperti itu, karena di dalam kekristenan perkawinan itu adalah kekudusan satu wanita, satu pria, suami istri sampai maut memisahkan. Jadi kalau ada orang yang menganggap dirinya nabi tapi senang kawin, saudara, ya, ada orang yang menganggap dirinya nabi tapi senang kawin, itu berarti adalah nabi sesat. Ngerti, saudara, ya? Di dalam kekristenan ini kalau ada tokoh-tokoh kekristenan yang senang kawin, berarti udah ketemu malaikat sesat. Pelayanannya pun gampang mengajarkan hal-hal yang menyimpang, karena perkawinan menjadi parameter utama di dalam kehidupan yang kudus. Kenapa? Kalau orang bisa dipercaya dalam urusan perkawinan, dia bisa mengkonseling keluarga-keluarga yang ada karena sudah menjadi teladan di dalam kehidupan berkeluarganya. Kalau tidak, saudara, mesti diuji. Malah juga di dalam rumpun yang sama, satu tokoh lagi yang bernama Brigham Young adalah presiden gereja Mormon. Dia mendirikan Salt Lake City di Utah dan menjabat sebagai wilayah gubernur pertama Utah. Dia menikah lebih banyak nih, saudara, dari tadi pendiri Mormon. Berapa wanita yang dinikahinya? 55 wanita, ya. Maka Mormon ini bertentangan dengan kekristenan. Kenapa? Dalam apa yang dicerminkan oleh perbuatan itu sebenarnya melanggar firman Tuhan, firman Injil yang murni. Karena itu, saudara, di dalam kekristenan ini 3 hal ini penting. 1,
tahta. 2, nafsu, yaitu perkawinan, persundalan, perjinahan. Yang ketiga, harta, mengelola keuangan. 3 hal ini akan menjadi parameter seseorang hidup benar atau tidak di hadapan Tuhan dan manusia. Mesti kita uji hal-hal seperti itu. Karena itu saudara, pelajaran 3 dan 2 hari ini yang sudah kita dapat, kita bisa renungkan sebagai bagian yang mencerahkan hati kita, hidup kita, dan orang-orang yang sekitar kita. Apakah kita sudah berada pada area, lingkungan, komunitas yang tepat sesuai yang dipesankan Tuhan, saudara? Kenapa? Karena ini kehidupan. Apakah kita sudah memiliki seorang mentor, pembimbing rohani yang teruji, terbukti, dan bagaimana dalam kehidupan ini mengimpartasikan hal-hal yang mulia dari Tuhan? Apakah semua itu ada? Dan apakah hari ini kita melihat kebenaran kitab suci itu menjadi bagian yang demikian hidupnya atas hidup kita? Karena kita mengalaminya. Itu penting sekali. Oleh karena itu, mari, waktu-waktu yang ada, seberapa lama pandemi ini berakhir, hanya Tuhan yang bisa menjawabnya. Tetapi waktu-waktu yang diberi Tuhan selama kita bersama berkeluarga, beribadah seperti ini, online live, ini jadi berkat buat kita dan jadi berkat bagi banyak orang. Apa yang kita perbuat di masa-masa ini, mari kita ikuti padanan kitab suci. Tidak usah, saudara. Dan saya ini pribadi tidak mewakili dan tidak jadi satu patokan rohani. Tidak akan pernah menuliskan kirimkan. Ya. Maaf saudara, saya bukan tolak uang saudara, tapi bagian hidup saya, apa yang Tuhan jatakan, yang Tuhan beri, sesuai dengan alur kemuliaan. Karena saya mesti mengajar banyak generasi sesuai pesan Tuhan. Yang kamu ajarkan adalah yang aku ajarkan padamu. Yang kamu saksikan adalah apa yang sudah kamu menangkan, yang kamu alami. Jadi saya masih jaga hidup di dalam kehidupan, terutama dalam soal keuangan dan di dalam soal kewanitaan pun, mohon maaf ya, hanya yang terbatas yang bisa saya layani. Semua ada tim yang melayani, yang benar-benar sudah usia 70-80 tahun bisa berinteraksi, karena resiko-resiko itu udah nggak ada saudara. Dan di dalam dunia yang ada ini, saya belajar sedikit mungkin saudara untuk lebih banyak waktu berdoa daripada berinteraksi dengan sesama. Kenapa? Karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu di mana Tuhan ingin kita semua lebih banyak berdiam diri, merenungkan firman, berdoa, dan terutama bersyafaat bagi bangsa, bagi bangsa-bangsa, bagi gereja-gereja Tuhan, bagi orang-orang sekitar kita, terutama keluarga-keluarga kita, supaya keselamatan yang dari Tuhan bisa sampai ke ujung bumi dan kedatangan Tuhan. Ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Anugerah-Mu besar di tengah-tengah kami. Engkau mengajari kami pelajaran kehidupan. 3 yang tidak boleh kami ada dan tidak boleh mengitari hidup kami. Sebab semua itu kekejian di hadapan Engkau, dan itu Engkau pantangkan bagi kami. Sementara yang 2 terpuji, berkualitas, itu ada di dalam kehidupan kami, pribadi kami, bahkan orang-orang yang sekitar kami. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang jujur dan hidup benar, itu mengitari hidup kami. Maka sesungguhnya jalan-jalan hidup kami adalah jalan-jalan yang rata lurus sampai kehidupan berakhir, sampai nafas hidup kami berakhir. Tuhan menemukan kami orang-orang yang teruji, berkualitas, dan setia di hadapan Tuhan dan manusia. Terima kasih Bapak. Berkati kami semua yang mendengarkan isi hati-Mu ini, dan berkati keluarga-keluarga ada, berkati orang-orang yang telah memberkati kami, berkati semua kebutuhan hidup saudara-saudara seiman kami. Anugerah kebijaksanaan, kepemimpinan, dan marifat-Mu dan kebijakan, dan sungguh jalan-jalan solusi yang tepat bagi pemerintahan bangsa kami di dalam mengambil setiap keputusan-keputusan. Biar semuanya jadi berkat dan seisi bangsa kami ini bisa dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.